فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-babu as-sani was-salasun. Bab yang ke-32. Bab malam yakrahis sholata illa ba'dal asri wal fajr. Ulama yang tidak memakruhkan sholat setelah asar dan sholat setelah fajar. Nanti nomor hadisnya 589. Nomor hadisnya nantinya. Jadi yang dibahas di sini adalah ada sebagian ulama, sebagian sahabat yang memandang yang dilarang itu hanya di dua tempat saja, yaitu selesai sholat asar dan selesai sholat subuh. Dan yang betul, kata Al-Hafidh, berdasarkan dalil-dalil yang lain, yang terlarang itu sebenarnya 5 tempat. Yang pertama adalah selesai sholat subuh. Yang kedua adalah tatkala matahari tengah terbit. Kemudian yang ketiga tatkala matahari tepat di tengah langit itu, sebelum zuhur itu. Yang keempat tatkala selesai sholat asar. Yang kelima tatkala matahari tengah terbenam. Itu 5 tempat yang dilarang untuk sholat di situ dengan perincian yang ma'ruf. Lalu kenapa sebagian ulama, sebagian sahabat hanya menyebutkan 2? Boleh jadi hadis yang lain belum sampai pada mereka. Makanya tugas kita adalah mengumpulkan riwayat-riwayat, menggabungkan, melengkapkan, dan seterusnya agar jadi lengkap. Kata Imam Al-Bukhari, rawahu Umar. Masalah ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Hadis ini sudah kita lewati. Untuk hadis Umar itu Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 582. Sudah kita lewati itu. Tentunya ada riwayat Muslim juga. Kemudian qala wa ibnu Umar. Untuk Ibnu Umar ini juga sudah kita lewati di nomor 581. Hadisnya muttafaqun alaih. Qala wa Abu Sa'id. Untuk Abu Sa'id Al-Khudri ini juga sudah kita lewati di nomor 586. Kita sekarang akan masuk ke 589. Hadis Abu Sa'id itu di 589. Hadis Abu Sa'id itu adalah 586. Yang terakhir qala wa Abu Hurairah. Abu Hurairah ini juga sudah kita lewati nomor 584. Pembahasannya hadis-hadisnya ada di situ. Larangan sholat di 2 tempat, di 2 waktu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadis musnad, hadis yang disebutkan sanadnya secara lengkap oleh Imam Bukhari. Al-hadisut tasi' was samanun ba'da khamsimi'ah. Ba'da khamsimi'ah 589. Haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man sudah pernah kita lewati nama beliau. Beliau adalah Muhammad ibnul Fadl Arim Al-Basri Siqah. Muhammad ibnul Fadl Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid. Beliau adalah Abu Ismail Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Basri. Ini semuanya Siqah. Baik. An Ayyub Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, dari kalangan tabi'i. Beliau Basri, Siqah, Imam, Faqih, Sunni. An-Nafi'. Nafi' beliau adalah Abu Abdullah Nafi' Al-Madani, Faqih. Tak diketahui nama ayahnya. Beliau sendiri hamba sahaya, tak dikenal ayahnya. Sejak kecil sudah terpisah. Beliau adalah asbatun nas fi Ibni Umar, orang yang paling kuat riwayatnya terhadap Ibnu Umar. Ibnu Umar ma'ruf, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa isinya hadisnya? Qal usalli kama ra'aitu ashabi yusallun.
saya ini sholat sebagaimana saya melihat sahabat-sahabat saya itu sholat. Bukan berarti taklid asal mengekor teman, bukan. Tetapi menjelaskan apa yang saya amalkan ini sudah ma'ruf di kalangan para sahabat. Dan para sahabat berusaha ikut Nabi sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi Ibnu Umar tidak mendatangkan sesuatu yang asing. Beliau mengamalkan sebagaimana para sahabat yang lain beramal. Ini secara umum. Cuma maksudnya di sini apa? Sholat ya. Secara umum sholat beliau seperti sholat para sahabat yang lain. Kemudian la anha ahadan yusolli bilailin wala nahar. Saya tidak melarang siapapun juga untuk mengerjakan sholat di malam hari ataupun di siang hari, masya sesuka dia. Memang pagi, sore, siang, malam Allah jadikan untuk kita banyak beribadah, banyak mengingat Allah dan seterusnya. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti untuk orang yang ingin menyadari hakikat kehidupan dia ini dan ingin bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Makanya sholat pagi, sore, siang, malam itu bagus sekali. Tapi apa? Ini secara umum. Nanti ada peraturan-peraturannya, lihat dari hadis yang lain. Masya sesuka dia, yaitu tidak dibatasi kecuali oleh syariat wahyu. Saya sendiri, kata Ibnu Umar, saya tidak membatasi. Ghaira alla taharrau tulu asyamsi wala ghurubaha. Hanya saja janganlah kalian menyengaja, taharrau yaitu sengaja mencari-cari terbitnya matahari ataupun tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Yaitu untuk waktu itu jangan. Kalau waktu yang lain boleh. Bebas kalian mengerjakan sholat-sholat yang sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah yang memang bebas, tidak ada tujuan tertentu, tidak ada apa istilahnya itu keterkaitan tertentu. Cuma untuk tatkala matahari terbit, tatkala matahari terbenam jangan. Digabungkan dengan di hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu tatkala selesai sholat asar, tatkala selesai sholat subuh juga jangan. Ditambah dengan hadis lain lagi, hadis Uqbah bin Amir, yaitu tatkala matahari ada di tengah langit juga jangan. Adapun selain itu terserah, sholat sebanyak-banyaknya semampunya. Imam Ahmad sehari semalam sholatnya 400 rakaat. Kalau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi 600 rakaat, ibadah yang luar biasa ya, Masya Allah. Kita semampunya sesuai dengan bidang-bidang kita. Ada yang mungkin sholatnya tidaklah sebanyak itu, tapi sibuk baca Quran, atau sibuk mencari nafkah demi kebaikan, atau sibuk mengajar, dan seterusnya. Yang penting waktu-waktu itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, tak masalah. Baik. Yang penting larangan-larangan diperhatikan dan tidak dilanggar. Inti pembahasannya adalah itu. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya. Cuma kalau yang ghurub ini terbenam, kalau tuluk terbit. Ini adalah larangannya adalah untuk sholat-sholat yang mutlaqah. Adapun sholat yang zawatul asbab, yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, maka tidak masalah. Demikian pula sholat qada'ul fawaid, yaitu membayar yang luput. Ini tak masalah sebagaimana Nabi ajarkan. Dan ini adalah madhab dari Imam Syafi'i, madhab dari Hanabilah, madhab dari Malikiyah. Bahwasanya larangannya hanya untuk sholat yang sholat mutlaqah. Tapi kalau sholat yang punya sebab seperti saya mau istikharah, tak masalah. Tanpa kita meniatkan mencari terbitnya matahari atau terbenam. Memang tahu-tahu perlu istikharah, tak masalah itu. 24 jam. Iya, 24 jam. Waktunya bebas. Bukan berniat mencari waktu terlarang, bukan. Niatnya memang ingin istikharah. Ini boleh. Umpamanya sholat yang dilarang itu istikharah harus. Kenapa? 24 jam.
Istikharah bebas karena niatnya adalah pada larangan dulu. iya tidak tertakluk pada larangan ini. Yang terlarang hanyalah sholat yang mutlak, tak ada niat apa-apa, dah saya sholat aja untuk Allah. Nah, itu yang dibatasi waktu-waktunya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.